Selamat pagi Ibu Elsa. Perkenalkan saya perawat Ninda dan juga ini ada perawat Salma yang akan menemani saya pada pagi hari ini. Bagaimana Ibu tidurnya semalam? Lagi nurse, kurang nyenyak, badannya rasanya nggak karuan. Oke, baik. Saya mengerti ya Ibu, jika Ibu merasa tidurnya tidak nyenyak, pada pagi hari ini saya dan Nurse Salma akan melakukan pengkajian singkat mengenai kondisi Ibu. Pada pagi hari ini kami akan menggunakan dua alat ukur, yaitu untuk mengukur bagaimana sih kondisi Ibu saat ini sehingga kami bisa menyampaikan kepada tim dokter dan juga tim kesehatan lainnya dengan tepat. Ibu apakah bersedia? Mungkin nanti pengajiannya akan dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Iya, boleh nurse. Baik, kita mulai ya Ibu untuk pengajian pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pengajian pengukuran menggunakan skala ESAS ya Ibu. Di skala ESAS ini terdapat angka 0 yang menunjukkan bahwa Ibu tidak ada keluhan yang berarti. Lalu di angka 10 itu menunjukkan keluhan terberat yang Ibu rasakan dan Ibu bayangkan saat ini. Untuk skala nyeri Ibu yang Ibu rasakan saat ini di angka berapa ya Ibu? Di dada saya dan punggung saya itu masih berat banget, sus. Sepertinya di angka 5. Baik, di angka 5 ya Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Seberapa cemas atau khawatir yang Ibu rasakan saat ini? Angka 0 untuk menunjukkan Ibu tenang sekali dan juga angka 10 untuk menunjukkan Ibu sangat cemas. Aduh, tinggi itu nurse. Karena kan semakin hari semakin berat nafas saya. Kemungkinan di angka 9 nurse. Wah, di angka 9 ya Ibu. Itu angka yang sangat tinggi sekali ya Ibu. Lalu bagaimana untuk perasaan murung atau depresi yang Ibu rasakan saat ini? Masih di skala angka 0 sampai dengan 10. Kemungkinan di angka 7 nurse. Karena kan saya masih suka mikirin anak-anak saya juga. Baik Ibu, berdasarkan pengajian yang sedang kita lakukan, kecemasan dan juga depresi Ibu ini berada di eh, nilai ambang batas normal ya Ibu, ada di skala lebih dari 7. Lalu yang artinya itu menunjukkan Ibu adalah prioritas kami untuk segera menangani depresi dan kecemasan yang Ibu rasakan saat ini dengan segera. Ya harus apa? Nanti kami akan konsultasikan dan juga berdiskusi dengan dokter dan juga tim kesehatan terkait untuk dilakukan untuk meredakan kecemasan yang Ibu rasakan saat ini. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pengajian yang kedua, yaitu menggunakan kuesioner KOS ya Ibu untuk melihat kondisi Ibu saat ini dalam tiga hari terakhir. Jawabannya nanti berupa pilihan, yang pertama yaitu selalu, yang kedua sebagian besar waktu, yang ketiga kadang-kadang, dan juga yang keempat tidak pernah ya Ibu. Baik, untuk sesi ini dengan saya Ibu Nur Salma. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu merasa cemas atau khawatir tentang penyakit atau pengobatan yang Ibu alami sekarang? Sebagian besar waktu pikiran saya itu tidak bisa terlepas dari penyakit kanker ini, Nas. Oke, saya catat terlebih dahulu ya Ibu. Kemudian, apakah Ibu bisa berbagi perasaan Ibu dengan keluarga atau orang terdekat? Jujur kalau selama ini kan yang mengurus saya itu suami saya, Nas. Jadi saya segan untuk bercurhat gitu sama suami saya. Jadi saya lebih memilih untuk memendam sendiri. Jadi kemungkinan di kadang atau eh, di kadang. Di kandang ya. Pastinya menahan perasaan itu sangat berat ya Ibu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa hidup ini berharga bagi Ibu? Karena hidup saya selama di rumah juga cuma tiduran saja, Mas. Tapi kadang juga saya merasa hidup ini tuh berharga. Jadi jawabnya
jadi rasanya cuma kadang-kadang. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Apakah ibu merasa nyaman atau baik dengan diri sendiri sebagai pribadi ibu yang sekarang? Karena kan saya sakit kanker ya mas. Jujur semenjak saya sakit kanker payudara ini, saya merasa tubuh saya ini sudah bukan seperti tubuh saya lagi. Jadi kadang-kadang juga mas. Kadang-kadang ya ibu ya. Mungkin sesi pengajian yang ini sudah selesai ya ibu. Nanti dilanjutkan dengan Erslinda untuk melakukan pengajian kembali lanjutannya. Baik mas. Terima kasih banyak ya Ibu atas kejujuran Ibu pada pengajian hari ini. Dari cerita Ibu tadi, saya melihat adanya hubungan yang jelas antara apa yang Ibu rasakan saat ini. Ibu mengalami kecemasan yang sangat tinggi ya Ibu, dengan skor ESAS-nya tadi di angka 9 yang dipicu oleh kekhawatiran Ibu terhadap penyakit kanker payudara yang Ibu alami saat ini. Iya betul banget mas. Selain itu, ibu tadi juga berkata bahwa ibu sulit untuk berbagi perasaannya dengan suaminya karena tidak mau membebani suaminya. Lalu berdasarkan pemahaman kami, sulit juga untuk berbagi perasaan seperti ini karena seringkali membuat ibu merasa hidup itu kurang bermakna dan juga merasa kurang nyaman seperti itu ya dengan dirinya sendiri, seperti yang ibu sudah sampaikan tadi. Iya benar, saya masih merasa sepi meskipun banyak orang. Baik, karena beban emosional ibu yang cukup tinggi yang di angka 9 tadi, saya akan melaporkan kondisi ibu saat ini kepada dokter penanggung jawab ibu. Lalu juga kami memiliki psikolog untuk perawatan paliatif ya ibu, yang nanti bisa membantu ibu, bisa mendengarkan ibu, dan ibu bisa menyampaikan segala keluh kesahnya supaya ibu juga tidak memendam sendiri seperti itu perasaan yang ibu rasakan saat ini. Apakah ibu ingin dijadwalkan bertemu dengan psikolog? Mau mas, karena saya juga pengen ada teman curhat gitu. Baik, nanti saya akan aturkan jadwalnya ya ibu. Ibu saat ini istirahat terlebih dahulu, nanti saya akan menyampaikan untuk jadwal bertemu dengan psikolog paliatifnya. Baik mas. Baik, terima kasih Ibu, pengajian hari ini sudah selesai. Nanti jika Ibu butuh bantuan bisa menghubungi kami kembali. Kami kembali dulu ya Ibu ke nurse station. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Istirahat.